Laptop 6 jutaan performanya ngalahin laptop gaming belasan juta. Kedengarannya kayak judul clickbait gitu kan. Gue juga awalnya gitu mikirnya, tapi gimana kalau gue bilang hari ini klaim itu ada benernya. Kenalin, ini adalah Axio Hype 5 AMD X6. Ceritanya laptop itu udah dipakai sama salah satu teman gua untuk dipakai ngampus selama kurang lebih selama 1,5 bulan. Waktu dia minta rekomendasi, requestnya sebenarnya klasik aja. Budget 6 juta tapi maunya yang tipis, desainnya cakep, baterainya awet seharian, dan kalau bisa performanya kenceng. Jujur, gua udah siap-siap bilang mimpi aja, budget 6 juta mau sana sini oke. Yang akhirnya ya udah gua kirimin aja itu laptop Axio Hype sampel yang dikirimin sama Axio buat kita review gitu kan. Dia pakai selama 1 bulan lebih. Dan setelah dia pakai dan gua iseng nyobain sendiri, gua yang justru kaget. Pertanyaan di kepala gue simple, kok bisa laptop seharga motor second ini punya tenaga yang total brutal. Nah, di video ini kita bakal bedah tuntas apa bener laptop ini ya that's very good. Dan biar jelas di awal, SKU yang kita review ini adalah versi paling mantapnya ya, yang ditenaga AMD Ryzen 5 6600H, bukan U series tapi H series, dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Dan pertama kita ngomongin soal desain yang kalau kita perhatiin ini bener-bener ya, Axio Hype 5 AMD X6 ini punya tampilan yang cukup beda dan lebih fresh dibanding seri Hype lainnya. Kelihatannya sepele tapi detail-detail kecil ini ngasih kesan yang lebih premium ke laptop ini. Contoh paling kelihatan adalah tombol powernya. Sekarang bentuknya jadi lebih minimalis dan modern, sedikit melonjong, nggak cuma bulat biasa kayak Hype yang seri lama. Terus aksen-aksen di dekat area keyboard juga sedikit diubah. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin laptop ini secara keseluruhan jadi tampil lebih dewasa dan elegan menurut gua. Build quality juga cukup solid untuk harganya dan feel-nya cukup kokoh pas gua pegang. Ini salah satu poin plus yang nanti bakal kita bandingin sama kompetitornya juga ya. Lanjut ke bagian layar, dia pakai panel IPS 14 inch dengan resolusi Full HD+. Warnanya cukup vibrant dan enak dilihat buat nonton maupun nugas. Bezel juga udah lumayan tipis jadi kelihatan modern dan simple ya. Untuk urusan konektivitas, port I/O-nya juga lengkap banget. Di sini ada USB Type A, Type C dan audio combo jack. Dan menariknya lagi, chargernya ini bukan lagi charger yang lama yang bulat gitu loh, tapi udah Type C yang power delivery, yang artinya udah bisa dipakein untuk handphone kalian. Jadi satu charger bisa buat dipakai beberapa device sekaligus. Keyboardnya enak, travel distance-nya pas, empuk dan cukup nyaman buat ngetik lama-lama. Nggak ada keluhan berarti di sini. Nah, sekarang touchpad. Kualitasnya sih lumayan lah ya, lebih lega, responsif dan ukurannya pas. Cuma entah kenapa di unit yang gue dapet ini permukaannya nih kerasa agak keset ya. Ini bukan deal breaker yang gimana-gimana sih, dan mungkin cuma di unit gue doang, tapi perlu gue mention ya. Nggak terlalu mengganggu kenyamanan, tapi ya ada rasa yang agak aneh gitu teman-teman. Satu hal lagi yang sering jadi kompromi di laptop murah yaitu webcam, tapi di sini kualitasnya cukup baik loh buat Zoom meeting, Google Meet atau video call sama itu. Ini lebih dari cukup. Gambarnya lumayan jernih dan terang. Nah, ini dia salah satu keunggulan tersembunyi dari Axio, yaitu kualitas speakernya dibanding kompetitor si Advan Workplus ya, Suara yang dihasilkan Hype 5 ini kerasa lebih bulat, lebih jernih dan lebih kenceng buat nonton YouTube, Netflix atau dengerin musik di kamar kos. Ini udah mantep, udah cukup bisa dinikmatin. Dan sekarang kita ke bagian yang paling seru, yakni performa. Otak dari laptop ini bukan otak yang ada di anggota DPR, tapi ini otaknya berkualitas. Ya, ini AMD Ryzen 5 6600H, bukan prosesor kaleng-kaleng. Kita langsung ajar pakai Exynos R23 dan skornya ini cakep banget. Untuk laptop seharga 6 jutaan, multicore-nya dapat di angka 10 ribuan poin dan single core dapat di 1400-an poin. Kita coba bandingin ya secara performance CPU, levelnya ini ya 11-12 sama saingan utama si Advan Workplus tadi. Kadang Axio unggul, kadang Advan yang unggul, tapi ya ini intinya tergantung mood aja sih. Kayak nona-nona yang lagi PMS gitu kan. Baik enggaknya tergantung mood. Tapi yang bikin agak kaget adalah skor multicore-nya ini
udah melampaui beberapa laptop gaming yang harganya hampir 2 kali lipat dari laptop ini. Contoh Lenovo Log yang pakai Intel Core i5 12450HX yang beberapa bulan lalu kita review, itu skornya di angka 9 ribuan, sekitar segituan. Tahu yang non gaming gitu ya, Tecno Megabook T1 yang skornya di 8700-an, yang H series juga. Keduanya dilewatin sama laptop 6 jutaan ini. Kan gokil. Sekarang pasti beberapa orang mungkin nanya, kok bisa gitu prosesor laptop 6 jutaan ngalahin prosesor di laptop gaming belasan juta? Apa nggak salah datanya? Jawabannya bener bro datanya, dan ada 3 hal utama yang menyebabkan anomali di laptop ini. Pertama kelas prosesor, kedua arsitektur, dan yang paling penting optimalisasi. Pertama lawan Tecno Megabook T1 yang harganya ya lebih tinggi beberapa ratus ribu dibanding laptop ini. Tecno Megabook T1 itu prosesor yang pakai seri U series yang fokusnya ke daya tahan baterai. Dia punya TDP-nya sekitar 28 watt doang, sedangkan Ryzen 5 6600H di Axio Hype ini adalah prosesor kelas high performance atau seri H. Dia punya 6 core dan TDP sekitar 45 watt. Jelas lebih banyak otak dan asupan energi yang lebih besar, bikin performanya jauh di atas Tecno Megabook T1. Nah perbandingannya sama Lenovo Log gimana yang pakai i5 12450HX? Ini yang seru. Di atas kertas Intel HX series ini kelihatan lebih serem ya, karena dia dirancang buat laptop gaming kelas berat, menengah ke atas gitu ya. Tapi disinilah letak kejeniusan Axio. Prosesor Intel seri HX itu haus daya. Dia butuh listrik dan sistem pendingin monster biar bisa keluarin potensi maksimalnya. Di laptop game budget seringkali sistem pendinginnya itu pas-pasan, nggak bisa ngejaga suhu si prosesor biar bisa ngeboost terus-terusan. Ibaratnya punya mesin mobil 3000 cc tapi dipasang di body city car. Punya mobil Lamborghini, mesinnya itu dilepas dipasang di mobil Agya dengan radiator yang kecil. Tenaganya gede tapi kan gampang panas, dan akhirnya performanya diturunin biar nggak gampang bikin meleleh si sistem pendinginnya. Di sisi lain AMD Ryzen 5 6600H hadir dengan arsitektur Zen 3 Plus dan fabrikasi 6 nanometer yang terkenal cukup efisien di kelasnya dan di zamannya. Dia bisa hasilin performa tinggi tanpa perlu daya dan pendingin yang tanda kutip lebay. Axio berhasil racik sistem pendingin dan power delivery yang pas banget di laptop ini buat si Ryzen 5 6600H-nya. Ibarat mereka berhasil mengeluarkan 95% potensi dari mesinnya. Hasilnya mesin lebih kecil tapi dioptimalkan penuh, yang akhirnya bikin laptop ini bisa nyalip mesin yang lebih besar tapi ditahan-tahan. Kayak si Lenovo Log tadi yang pakai 12450H, karena keterbatasan sasis dan pendingin di laptopnya. It's about how you use it, dan Axio they use it very well. Mantap. Optimalisasi gila ini kelihatan jelas di kerjaan kreatif. Kita tes render video 1080p dengan format H264 pakai 3 layar efek, dan hasilnya laptop ini habisin waktu render sekitar 2 menit 59 detik. Ya 3 menit lah ya dibuletin. Di Blender juga sangat-sangat cepat render time ya untuk kelas harganya. Kenceng banget pokoknya buat harga di kelas 6 jutaan. Bisa buat kerja, bisa buat ngegame nggak? Jelas bisa. eGPU-nya si Radeon 660M di prosesor ini bukan hanya eGPU main-main doang. Ini bisa dipakai game bahkan untuk kelas AAA. Kita tes di beberapa game ya, termasuk AAA ya, seperti yang gua sebut. Untuk game yang agak berat kayak Cyberpunk 2077 di settingan rata kiri, resolusi 1920x1200 dengan FSR quality kita dapat rata-rata di 40-an fps. Ini masih cukup playable ya buat laptop dengan harga 6 jutaan doang. Dan buat game kompetitif atau e-sport ini surganya. Valorant di setting rata kiri kita dapat rata-rata di 154-an fps. Udah bisa banget buat main kompetitif dan cukup nyaman, meskipun refresh rate-nya ya jadi penghalang kan, cuma 60 Hz doang. Untuk game kompetitif yang minimal harusnya 120-144 Hz baru nyaman tuh kan. Untuk CS2 di settingan yang sama dapat rata-rata di 59-58 fps. Ya agak mepet di 60-an tapi masih sangat bisa dinikmati menurut gua. Soal suhu gimana? Aman. Waktu dipakai gaming agak lama suhunya mentok di 86-88 derajat Celcius. Masih dalam batas wajar dan aman, kecuali mungkin main gamenya sampai 2 harian penuh gitu ya. Performanya kenceng. Terus soal baterai gimana? Dia punya baterai berkapasitas 58 watt hour yang kayak teman gue bilang tadi, buat pemakaian kuliah standar, ngetik, browsing
itu bisa tahan sampai seharian. Tapi kalau dipakai game berat kayak Valorant gitu ya, ataupun game triple E, paling mentok di 2 jam, 2,5 jam lah, itu udah keok. Dan wajar karena dipakai game gitu kan. Meskipun begitu, ini laptop punya charger yang bagus gitu ya. Jadi ngisi dayanya tuh bisa dibilang cepat. Dari 0 ke 100 cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan yang paling enak, adaptornya ini udah Type C seperti yang gua bahas sebelumnya. Jadi satu charger bisa buat banyak laptop, bisa buat handphone juga. Nah ini bagian yang paling gue suka dibanding kompetitor si Advan Workplus, yakni opsi upgradability maksimalnya. RAM-nya nggak ditanam saudara-saudara, ada 2 slot SODIMM, jadi bisa kalian upgrade sesuai kebutuhan. SSD juga nggak cuma 1 slot disediainnya, tapi 2 slot M2 NVMe. Satunya udah keisi sama sistem yang bawaan gitu ya, satunya lagi kosong. Nice pokoknya, ini kan laptop murah tapi mikirin masa depan penggunanya. Speed SSD bawaannya juga udah cukup oke. Dapat sekitar 3200 sampai 3300 Mbps. Udah Gen 4, tapi ya bukan Gen 4 yang kelasnya tinggi gitu kan. Yang biasa ada di laptop belasan sampai puluhan juta. Dan ya wajar, karena ini laptop harganya cuma 6 juta. Dikasih Gen 4 aja udah syukur. Jadi harus tahu ya, kata cukup tuh gimana. Jangan sampai kita kayak anggota. Oke, kita semua tahu di harga segini lawan utamanya head to headnya langsung itu ya Advan Workplus. Speknya mirip, performanya kejar-kejaran terus, tapi kenapa harus pilih Axio ini? Dari pengujian gue ada 2 hal yang bikin Axio ini lebih unggul. Pertama, kualitas speaker dan build quality-nya kerasa setingkat lebih baik. Tapi ada satu senjata pamungkas yang Advan nggak punya sampai sekarang, yakni soal after sales ataupun garansi. Axio Hype 5 ini udah dilengkapi dengan garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Artinya kalau laptop kalian amit-amit jatuh, ketumpahan air atau ada insiden nggak disengaja lainnya, itu bisa di cover secara gratis sama garansi ADP-nya ini. Seinget gue ya, ini laptop Axio Hype ini satu-satunya laptop di kelas 6 jutaan yang udah berani ngasih garansi ADP. Laptop lain belum. Ini tuh kayak peace of mind gitu ya, yang nggak ternilai harganya. Apalagi untuk mahasiswa yang mobilitasnya tinggi, yang mungkin bisa dibilang agak ceroboh ya. Lebih gampang untuk ngejatuhin laptop, lebih gampang untuk numpain air di atas laptop. Nah ini harusnya lebih aman dari si after salesnya. Oke, sekarang kita rekap ya kelebihan dan kekurangannya. Pertama dari sisi kelebihannya, performa Ryzen 5 6000 Narsanya yang luar biasa kenceng. Ini patut kita apresiasi berkat optimalisasi baik dari sistem cooling dan komponen lainnya. Selanjutnya ada opsi upgrade RAM dan SSD yang bisa dibilang melimpah ya. Dual slot dua-duanya, bukan hanya RAM-nya doang tapi SSD-nya juga. Desainnya fresh dan modern. Baterai juga cukup awet untuk produktivitas maupun nonton-nonton gitu ya. Build quality dan speaker juga lebih baik dari kompetitor si Advan Workplus tadi. Dan pastinya ini garansi ADP-nya juga jadi value utama dari laptop ini. Terus kekurangan gimana? Apa aja? Pertama soal touchpad ya, yang di unit ini gua rasa agak keset. Jadi semoga di seri berikutnya bisa di-upgrade biar lebih smooth ya gitu. Selanjutnya paket penjualannya belum termasuk license OHS 2024. Jadi harus beli kepisah ataupun pakai alternatif lain. Sebenarnya Axio udah ngasih alternatif lain sisi LibreOffice, cuma kan untuk yang udah terbiasa pakai OHS itu kan jadi something deal breaker juga gitu kan. Meskipun ya kompetitornya juga nggak ngasih OHS, cuma kasih Windows doang gitu kan. So siapa orang yang cocok buat beli laptop ini? Menurut gua ini laptop yang sempurna buat beberapa orang. Pertama buat mahasiswa yang mau laptop murah kenceng 6 jutaan, bisa buat nugas, ringan dibawa, desain juga oke, baterainya awet, dan ada garansi ADP buat jaga-jaga kalau misalkan yang pakai ini ceroboh. Kedua, pekerja kantoran, karena dia punya desain yang profesional, performanya juga oke buat multitasking dan buat kerjaan. Ini sangat-sangat rekomen. Dan baik lagi, budget terbatas cuma 6 juta. Selanjutnya ada konten creator pemula. Ini laptop udah cukup oke buat ngedit video 1080p atau ngedit video untuk sosmed ya. Ini udah cukup lancar untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah casual gamers. Orang yang mungkin main game tuh e-sport doang dan bukan yang hardcore banget ya. Mungkin Valorant, mungkin CS2 ataupun Roblox ini masih sangat bisa dimainin di laptop ini. Ya AAA bisa sih, cuma kan settingannya rendah gitu ya. Dan balik lagi, budgetnya terbatas. So kesimpulannya, Axio Hype 5 AMD ini berhasil mendefinisikan ulang ya menurut gua apa yang bisa diharapkan dari sebuah laptop dengan harga 6 jutaan.
Dengan segala kelebihan dan sedikit kekurangannya, laptop ini nawarin value for money yang cukup sulit buat ditandingin sama kompetitornya saat ini. Mungkin ke depan bakal ada sebelah gitu kan ya, we don't know gitu kan. So gimana menurut kalian, apakah laptop ini bakal jadi pilihan kalian atau justru udah skip lagi gitu kan, nyari ataupun nunggu laptop value for money lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada kritik, saran ataupun apapun, tulis aja juga di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kunjungi terus pemcel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT, perhandphonean, perlaptopan. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.